ilmi. Sudah siapkah kalian untuk belajar bersama? Sumber daya alam atau SDA adalah materi pembelajaran IPS hari ini. Oke, siapkan buku paket 4F-nya. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sumber daya alam, materi IPS kelas 4 untuk tema 6 KD 3.1. Anak-anak, kita akan mereview sebentar tentang materi sumber daya alam yang sudah pernah kita pelajari di semester 1. Apakah sumber daya alam itu? Anak-anak masih ingat? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada berapa macam untuk sumber daya alam? Ada 3, betul. Yang pertama, sumber daya alam kekal. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik, kita akan mengulas kembali tentang sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini tentunya banyak tersedia di sekitar lingkungan kita. Yang pertama adalah pertanian. Nah, dari pertanian ini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, oleh kita adalah contoh tanaman padi, palawija, ada jagung, ketela, umbi, kacang tanah, dan kentang serta lainnya. Kemudian perkebunan. Dari perkebunan, manusia juga bisa memanfaatkan hasil-hasil dari perkebunan. Contoh, karet. Getahnya bisa digunakan untuk bahan membuat ban atau bahan lentur lainnya. Kemudian kelapa sawit sebagai bahan dasar membuat minyak goreng, margarin, dan minyak cat. Ada juga kopi dan teh. Ini digunakan untuk bahan membuat minuman dan juga komoditi ekspor. Masih banyak yang lain. Kemudian peternakan. Peternakan ada peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, kuda, unta, dan peternakan hewan kecil, contoh kambing, domba. Dan yang terakhir peternakan unggas, contoh peternakan ayam, itik, angsa, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah perikanan. Nah, sumber daya alam dari perikanan bisa didapat dari perikanan darat dan juga perikanan laut. Untuk perikanan darat adalah pembudidayaannya lewat kolam, waduk, danau, sungai, sawah, dan tambak. Jenis ikannya contohnya adalah nila, mujair, lele, ikan mas, ada udang, dan bandeng. Sedangkan perikanan laut ini dibudidayakan, contoh adalah ikan kerapu, ikan bawal, ada lobster. Nah, ini gambaran atau ilustrasi yang kalian bisa lihat dari persawahan, yaitu hasil dari pertanian, padi dan palawija. Kemudian peternakan, ada peternakan besar, peternakan sedang, dan unggas. Kemudian ada perikanan. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kehutanan. Nah, wilayah hutan adalah wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan, dimanfaatkan untuk tempat hidup satwa, sumber penghasil kayu, menyimpan sumber mata air. Anak-anak pasti tahu betapa besar manfaat kehutanan atau hutan. Jadi apabila hutan menjadi gundul karena banyak pohon yang ditebangi, maka ada reboisasi. Kegiatan reboisasi yaitu kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul. Jenis-jenis hutan ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, dan ada hutan mangrove. Untuk hutan hujan tropis ini banyak di daerah Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sedangkan hutan musim, contoh di sini adalah hutan jati yang ada di Jawa Timur, di Gerobokan, dan Bali.
Hutan mangrove atau hutan bakau banyak tumbuh di daerah pantai yang berlumpur atau berawa. Ini sangat penting fungsinya ya. Baik, ini gambar foto-foto tentang hutan. Ya, ini ada hutan mangrove atau hutan bakau. Sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat pulih kembali keberadaannya apabila habis. Jika dipulihkan akan butuh waktu yang sangat lama. Nah, berikut ini tabel tentang jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berikut dengan pemanfaatannya. Yang pertama adalah batu bara. Berasal dari tumbuhan purba yang telah terkubur berjuta tahun yang lalu. Batu bara sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga. Kemudian minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan plankton yang mati berjuta tahun yang lalu. Minyak bumi sebagai bahan bakar untuk membuat aftur, bensin, minyak tanah, solar, oli, dan lainnya. Besi ditambang dalam bentuk biji besi, digunakan sebagai bahan baku otomotif, perkakas, mesin, dan lain-lain. Sedangkan emas dan perak pemanfaatannya adalah sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Selanjutnya adalah sumber daya alam aspal. Disebut bitumen karena terbentuk dari penyulungan minyak bumi dan juga tersedia di alam. Digunakan untuk pengerasan jalan. Kemudian boksit. Nah, boksit itu apa? Yaitu bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian marmer. Nah, untuk marmer ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan rumah atau gedung, seperti lantai dan dinding. Gas alam. Nah, ini sebagai bahan alternatif bagi kita untuk bahan bakar. Kemudian nikel. Nikel adalah bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Ya, ini adalah foto-foto gambaran penambangan yang dilakukan oleh manusia. Ada penambangan emas. Ini yang manual ya, masih bersifat manual. Kemudian ada yang sudah pakai mesin ya, pakai pengeboran seperti yang ada di Mimika atau Papua. Ada pengeboran minyak bumi lepas pantai dan ada juga foto pengeboran penambangan biji besi. Selanjutnya anak-anak, yaitu wilayah kita Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Bahan tambang dan juga bahan non-tambang lain tersebar luas dari wilayah Sabang sampai Merauke. Contohnya ada minyak bumi, ada batu bara, ada aspal dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh yang akan kita sampaikan daerah-daerah sebagai penghasil bahan tambang yang ada di Indonesia. Pertama adalah daerah pengolah dan penghasil minyak bumi. Contoh di daerah Riau, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, di Jawa Timur dan Laut Jawa. Kemudian penghasil batu bara di Aceh Barat, yaitu di Meulaboh. Kemudian di Sawah Lunto, Sumatera Barat, di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, di Sorong, Papua, kemudian Kota Baru di Kalimantan Timur. Kemudian daerah penghasil besi ada di Cilacap, itu daerah Jawa Tengah, Cilegon, daerah Jawa Barat, Gunung Tegak, daerah Lampung, Lengkabana, daerah Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan. Daerah penghasil emas dan perak, ya, yang terbesar di Mimika, Papua. Kemudian di Cikotok, Jawa Barat, di Bengkalis, Riau, di Tanggamus, Lampung, di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dan masih banyak daerah-daerah penghasil bahan tambang yang lain. Nah, silahkan anak-anak bisa mempelajarinya di buku paket 4F. Akhir dari pembelajaran ini, ada informasi dan tugas ya anak-anak. Kegiatan kuis dan portofolionya. Selamat belajar!